Hi, grade 9 students. How are you? I hope you are okay. Well, students, the first week of August we still talk about the label. Last week we studied about medicine label and the drug facts. Now we go on to food and drink label. Label makanan dan minuman. So now student, we start from what is label? Apa sih label itu? It is a detailed information of a product. Informasi rinci tentang sebuah produk. Nah, students, jika labelnya tentang food and drink, so the label is a detailed information of food and drink. Okay, so now where do you usually find the label? Di mana biasanya menemukan label tersebut? On the package of food and drink. Jadi pada kemasan makanan maupun minuman. Jadi kalau untuk minuman biasanya di botol minuman tersebut. Now, what is the purpose of the label? Apa sih tujuan text label ini? The first purpose to give detailed informations of a product. Jadi memberi informasi rinci tentang suatu produk. Next, to give good directions about the function and the using of a product. Jadi memberikan petunjuk yang tepat tentang fungsi dan penggunaan produk. Nah sekarang, why do we need to read the label? Kenapa sih kita mesti harus membaca label sebelum before you buy or you consume food and drink? You need to read the label. So why? What is the reason? The first one is to choose safe and healthy product. Jadi untuk supaya bisa memilih produk yang aman dan tentunya sehat. Next, to avoid harmful effect, untuk menghindari efek yang berbahaya. Dan the last one, to get the best result, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Next, language features of a label. Di sini adalah ciri bahasa dari suatu label. Use word related to products. Tentu saja menggunakan kata-kata yang berkaitan dengan produk itu sendiri. Next, use imperative sentences. Jadi menggunakan kalimat perintah. Jadi biasanya ini berupa petunjuk penggunaan, petunjuk penyimpanan, kemudian cara menyajikan, biasanya dia menggunakan kalimat perintah. Contohnya, shake well before use. Kalimat perintah itu adalah kalimat yang dimulai dengan kata kerja. Namanya perintah berarti mulai dengan kata kerja. Ini kata kerjanya shake, artinya dikocok dulu dengan baik sebelum menggunakan. Jadi disuruh kalimat perintah. Kalimat perintah juga ada yang berbentuk negatif. Jadi kalau dia berbentuk negatif, kalimat tersebut dimulai dengan kata do not, jangan. Berarti jangan diterima, menerima jika tutupnya atau segelnya rusak. Seperti itu. Next, use nominal phrases to refer to things, how to name numbers and measurement. Jadi pakai frasa nominal untuk merujuk ke benda, kemudian menyebutkan ukurannya. Contohnya, total fat 8 gram. Jadi seperti itu. Nah, students, let's see the generic structure of a label. Jadi untuk generic structure atau struktur text label, ini ada di sini. What's on a food label? Apa aja sih yang ada dalam label makanan? Kita lihat yang pertama. Tentunya mulai yang pertama, date marking. Biasanya untuk date marking, kita lihat di sini. Date marking itu sering disebut dengan expired date. Biasanya disingkat dengan EXP, date. Bisa juga
maksudnya itu adalah tanggal kadaluarsa gitu ya, memberikan informasi terkait batas waktu maksimal makanan itu boleh dikonsumsi. Frase tersebut sering digunakan untuk menunjukkan tanggal kadaluarsanya, biasanya pakai kata best before, use by, sell by, kemudian best use before, best if used by, expire date, exp date, dan seterusnya. Kemudian product name ini usually beside the brand's name tell you what the food is. Jadi nama produknya itu biasanya di belakang nama merek. Jadi memberitahukan ini makanan apa sih gitu ya. Kita lihat, nah biasanya nama produk berisi informasi tentang jenis makanan apa. Misalnya pada gambar label minuman di atas, produk minuman tersebut adalah sejenis minuman susu kedelai segar yang dipasteurisasi atau disterilisasikan. Nah, ini dia. Ini, jadi nama produknya di sini pasteurized fresh soya milk. Jadi dia di bawah atau di samping mereknya adalah very good. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah net weight. Itu maksudnya net weight itu dari kata neto, berat bersih, menunjukkan berat asli makanan minuman tanpa bungkusnya. Jika makanan dalam bentuk liquid atau cair, berat bersih menunjukkan jumlah dalam bentuk keringnya. Pada contoh label, net weight-nya 100 ml. Jadi di sini ya. Oke, kemudian berikutnya setelah itu adalah ingredients list. Nah, di sini this show all the ingredients that make up the product. The ingredients are listed in descending order by weight. Jadi ini menunjukkan bahan yang digunakan untuk membuat produk. Kita lihat di sini. Jadi bahan untuk membuat makanan atau minuman tersebut. Ya, biasanya bahan-bahan tersebut ditulis dengan urutan dari yang paling banyak ke paling sedikit kandungannya. Jadi yang dituliskan di awal itu berarti kandungannya paling banyak. Jadi 3 kandungan yang berada paling atas adalah kandungan terbanyak yang digunakan sebagai bahan pembuat makanan dan minuman tersebut. Jika 3 kandungan itu berada di atas adalah fine grain, a type of sugar, and hydrogenated oil, maka makanan ini tidak sehat. Nah, kita lihat. Jadi kita harus menentukan jenis bahan pembuatnya. Di sini tidak terlalu jelas bahan pembuatnya. Tapi kita akan lihat yang paling pertama, 3 paling banyak jumlah bahan pembuat makanan tersebut untuk menentukan apakah makanan tersebut sehat atau tidak. Nah, sekarang di sini refined grain. Jadi gandum yang sudah diolah. Jadi dia bukan gandum utuh. Kemudian tipe gula. Nah, kemudian minyak yang sudah dihydrogenated. Nah, ini jenis kandungan yang tidak sehat. Next, berikutnya adalah nutrition information. Nanti kita akan bahas lebih panjang tentang nutrition information atau nutrition fact. Itu maksudnya informasi nilai gizi, menunjukkan jumlah gizi atau nutrition dalam setiap sajian atau serving. Frase lain yang digunakan untuk informasi nilai gizi adalah serving size, takaran saji, serving per package, jumlah sajian per kemasan, kemudian amount per serving, jumlah per sajian, dan seterusnya. Dan yang berikutnya adalah usage instruction, cara penggunaan, berisi informasi terkait bagaimana menyimpan, store or storing, atau menggunakan, use or using the product tersebut. Istilah lain yang juga sering ditemukan pada label makanan adalah cooking instruction. Contohnya pada mie instan, dia biasanya menggunakan cooking instruction atau how to cook.
the noodle misalnya gitu. Dan yang terakhir, yang ketujuh, manufacturer detail. Setiap label itu mencantumkan nama dan alamat pembuat. Ini yang perusahaannya, importernya, atau distributornya. Oke, itu membahas tentang generic structure atau struktur dari label. Nah, bisa dibaca kemudian nanti di LKS yang Ibu share. Nah, sekarang kita lihat nutrition fact-nya di sini, fakta atau kandungan nilai gizi. Jadi pada on the food and drink label, we can find nutrition fact. Jadi pada label suatu produk makanan dan minuman itu ada khusus yang ini, khusus kandungan gizinya. Apa saja yang penting di sana? Biasanya ini nomor 1 itu serving size. Serving size, nah kita lihat ada penjelasannya atau dalam bahasa Indonesia takaran saji. Jadi pada label tersebut tertera takaran sajinya seberapa banyak. Di sini takaran sajinya 2/3 cup atau sebanyak 55 gram. Jadi kalau menyajikannya ya 2/3 cangkir gitu. Dan yang kedua, serving per container. Nah, kita lihat apa di sini serving per kontainernya 8 servings per container. Maksudnya di sini pada label tersebut takaran saji per bungkusnya atau per kemasannya itu sebanyak 8 porsi. 8 servings. Jadi jika kita mengkonsumsi satu kemasan tersebut berarti kita telah mengkonsumsi atau menghabiskan 8 kali jumlah kalori, karbohidrat, lemak, dan lain-lain seperti tertera pada label. Jadi mestinya satu kemasan ini 8 kali makan atau minum gitu ya. Nah, sekarang berikutnya adalah total carbohydrates. Nah, di sini ada tulisannya total carbohydrates 37 gram atau 13%. Untuk keperluan sehari-hari. Kalau daily value ini artinya kebutuhan sehari-hari kita, total karbohidrat itu 13%. Sementara dalam kandungan produk ini ada sebanyak 37 gram. Jadi ini menunjukkan jenis karbohidrat yang terkandung dalam makanan maupun minuman tersebut. Jadi karbohidrat itu termasuk gula dan juga serat. Nah, yang keempat itu nutrients. Nutrients itu biasanya nutrisi yang bagus untuk kesehatan. Dan ini yang mesti harus diperbanyak untuk dikonsumsi. Misalnya ada fibers, ya, serat, kemudian ada vitamins, nah, kemudian ada kalsium juga, minerals, biasanya gitu. Nah, yang terakhir kalori, pada label di atas jumlah kalori itu biasanya disebut energi, di sini sebanyak 230 kalori. Jadi pada label itu tertera takaran saji juga 8 porsi. Jadi dalam satu kemasan itu 8 per kontainer, per bungkusnya. Artinya jumlah kalori dalam satu porsi itu sudah 230. Jadi di sini bukan kalori total satu kemasan ini, tetapi total kalori per serving. Jadi kalau kalori per sajiannya 230, jika kalian nanti menghabiskan misalnya satu bungkus makanan atau minuman ini berarti silahkan dikalikan aja 8 kali 320 kalori. Nah, seperti itu tentang nutrition fact. Jadi kita lihat di sini. Jadi ada jumlahnya, jumlah kalori, kemudian nutrien tadi ya, nutrisinya. Nah, oke, kemudian ini tugas kalian untuk LKS atau task 3, tugas yang ketiga. Read the following labels and answer the question. Silahkan dibaca label di sini, kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Pertanyaan yang pertama mulai dengan what is the name of the product? Apa nama produknya ini bisa dilihat di atas. Kemudian what is the purpose of the text? Tujuan teksnya sih apa? Di awal tadi sudah Ibu jelaskan. Kemudian what should you read before buying or consuming this product? Jadi apa sih yang mesti kamu baca sebelum baca atau mengkonsumsi produk ini? Harus baca apa dulu? Kemudian yang keempat, what is this product made up? Jadi produk ini dibuat dari apa? Paling enggak kalian harus menuliskan paling tidak 3
bahan yang terbanyak untuk membuat produk ini. Dan yang kelima, how much serving